Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini, saya akan memberikan, gambaran tentang pembuatan CV dan aplikasi online yang bisa digunakan saat ini untuk membuat CV secara simpel, tinggal memasukkan data-data diri Anda, lalu kita tinggal download aja. Oke, yang pasti insya Allah semua aplikasi yang saya, website yang saya nanti akan tunjukkan di video ini itu gratis ya, insya Allah. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu CV dan resume, serta perbedaannya, perbedaan penggunaan, kapan digunakan, untuk siapa, dan bagaimana itu digunakan ya. Bentuknya pun sudah saya jelaskan. Namun di video kali ini saya akan fokus dengan pembuatan CV atau kurikulum vitae dan aplikasi yang Anda bisa gunakan untuk membuat kurikulum vitae. Langsung saja kita mulai. Kalau kita melihat atau berpikir, apa sih kurikulum vitae? Apa yang ada di pikiran kalian? Apakah seperti ini? Sederhana seperti ini? Atau lengkap juga? Atau seperti ini? Banyak sekali yang dicantumkan? Atau ada yang lebih menarik, diberi gambar-gambar dan warna supaya lebih bisa ternotis oleh interviewer? Atau sederhana sekali seperti ini? Atau yang lucu-lucu seperti ini? Oke, teman-teman, sebelumnya banyak sekali jenis dari CV dan bagaimana kita mengkreasikan CV itu sendiri seperti apa? Apakah sederhana, monoton, banyak variasinya? Itu tergantung dari imajinasi kita masing-masing dan seberapa besar kemungkinan kita diterima atas pembuatan CV kita itu tergantung dari kita cara membuat, cara meringkas kurikulum vitae kita, dan juga keberuntungan. Oke, sebelumnya saya jelaskan sedikit, kita review. CV atau kurikulum vitae adalah sebuah deskripsi singkat tentang diri pelamar kerja dan hal-hal yang pernah dilakukan. Jadi di video sebelumnya saya juga sudah jelaskan bahwa CV adalah kronologis dari kehidupan seseorang. Jadi mulai dari dia lahir sampai pencapaian saat ini itu dijelaskan. Tentu saja berhubungan dengan apa yang ingin dilamar ya. Kalau CV menceritakan semuanya. Fungsi CV itu sebagai bahan informasi tentang pelamar kerja setelah surat lamaran kerja. Jadi sifatnya sangat penting karena informasi ini menunjang interviewer untuk mengetahui siapa diri Anda atau siapa pelamar kerja tersebut. Oke. Oke, di sebelah kiri ini, kurikulum vitae contoh seperti ini cenderung monoton, karena sudah menyebutkan dari dan diberi nomor pula. Kalau menurut saya ini cenderung monoton, tapi juga sangat informatif, tidak kalah informatifnya dengan yang lain. Tapi yang bisa kita simpulkan adalah apakah dengan seperti ini bisa diterima? Bisa saja diterima. Dan bisa saja jadi penilaian tersendiri, oh anak ini tegas, lugas, dan lain sebagainya. Lalu yang sebelah kanan di sini, banyak sekali ornamen-ornamen, mohon maaf agak blurry ya, banyak sekali ornamen-ornamen, banyak sekali penjelasan-penjelasan. Oke. Guys, perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ibarat sebuah produk yang mempresentasikan kualitas, kekuatan, dan potensi yang Anda miliki sebagai pelamar. Ibarat sebuah produk, maka produk ini Anda bersaing dengan produk-produk yang lainnya atau bersaing dengan pelamar-pelamar lainnya. Laku atau tidaknya bergantung pada strategi. Bagaimana pelamar mengemas CV dan juga kita juga bergantung pada faktor keberuntungan, oke? Dari CV atau kurikulum vitae pelamar, pemimpin perusahaan atau perekrut
dapat mengetahui potensi-potensi para calon anggotanya. Jadi ibarat sarana promosi diri, jadi ini harus mencerminkan siapa diri Anda. Jadi CV-nya itu juga harus mencerminkan diri Anda. Dan bentuknya yang sudah saya sebutkan di sini ya, tergantung kreativitas masing-masing. Ada dari CV yang Anda buat mungkin akan tercerminkan keseriusan, ya. Mungkin aja kreativitas. Seperti ini juga kan sangat kreatif. Nah, oke. Sangat kreatif. Dan juga cermat. Kalau seperti ini, beliau ini melampirkan semua apa yang beliau miliki dari pendidikan formal. Ini cermat sekali ya. Nah, itu sah-sah saja. Dan kalau masalah pembuatan CV itu tidak ada benar dan tidak ada salah, melainkan menarik dan tidaknya. Oke. Cukup menarik kan pembahasan kita kali ini? Nah, kita langsung saja membahas tentang poin-poin penting dalam pembuatan kurikulum vitae. Di sini ada biodata diri, pendidikan formal, pengalaman kerja, keterampilan, dan kontak person atau daftar kontak ya. Di sini banyak sekali teman-teman. Ada, oke, saya ulas dari awal ya. Jadi William Lucky ini adalah seorang graphic designer and webmaster dan dia ingin melamar di sebuah perusahaan dengan menggunakan CV ini. Di CV ini yang berbahasa Inggris ini, dia juga menceritakan sedikit tentang dirinya, about me ya. Istilahnya ya sedikit lah profil gitu ya. Setelah itu ada pendidikan Master of Design, jadi dia seorang S2 ya yang mengambil S2 Master, lalu bachelor-nya itu S1-nya sarjananya. Oh sorry. Kita langsung ke work experience, ada graphic designer, terus ilustrator dan artis. Tentu saja program skill yang dia cantumkan berhubungan dengan pekerjaan dia atau yang dia master ya. Ada Photoshop, web design, animation, fotografi, ilustrator, InDesign, video, dan 3D. Jadi ini hal-hal yang dia kuasai sebagai seorang graphic designer. Selanjutnya, selain program skill yang dia kuasai, dia juga menguasai bahasa-bahasa. Menariknya di sini adalah kalau seorang graphic designer menguasai beberapa skill lain, itu juga jadi bahan pertimbangan. Seperti Anda khususnya, jika Anda melamar satu pekerjaan tertentu, tapi ada skill lain yang Anda bisa tonjolkan. Misalnya, Anda melamar sebagai HR staff, nah, tapi Anda juga bisa public speaking, Anda juga bisa memberikan training akhirnya kan. Oke, di situ juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk bisa direkrut. Namun teman-teman, tidak hanya 5 hal ini saja yang dijadikan patokan untuk diisi dalam kurikulum vitae Anda, tapi juga ada beberapa hal, kita sebutkan di sini ada identitas diri. Identitas diri itu ya mencakup hal-hal ini ya, nama lengkap sampai berat badan juga bisa. Oke. Ada riwayat pendidikan, ada pengalaman kerja. Jika pengalaman kerja belum ada, mungkin bisa menulis pengalaman magang atau pengalaman kerja sosial mungkin ya bisa. Oke. Pengalaman organisasi jika Anda mengikuti kepanitiaan tertentu, masuk ke dalam member sebuah organisasi, menjadi anggotanya, atau bahkan anggota pasif pun bisa dicantumkan asalkan kalian memastikan diri bahwa di dalam organisasi tersebut Anda menguasai skill tertentu ya. Misalnya setelah masuk ke dalam organisasi paduan suara, selain bisa menyanyi, selain melakukan choir, Anda juga bisa public speaking misalnya. Itu juga bisa dijadikan bahan untuk mengisi kurikulum vitae Anda. Selanjutnya prestasi atau penghargaan jika Anda mengikuti lomba karya, misalnya Anda seorang video editor, Anda bisa mencantumkan link dari video Anda kan sekarang udah musimnya memasukkan video tuh ke dalam YouTube channel kan, jadi masuklah bisa di situ. Terus referensi kerja, bila ada referensi kerja ini
dikeluarkan oleh pimpinan kita di pekerjaan sebelumnya. Konsistensi karir. Bila posisi awal Anda bekerja adalah di bidang keuangan, sehingga Anda berpindah perusahaan tetap memilih profesi di bidang keuangan. Jadi dari awal Anda memulai karir sampai sekarang Anda tetap di keuangan, itu juga jadi pertimbangan ya. Oke, selanjutnya ketentuan kertas. Jadi kertas yang digunakan dalam menyusun CV itu bisa menggunakan kertas A4 80 gram atau ukuran yang sejenisnya lah ya, 70 gram boleh lah, tapi jangan tipis-tipis ya. Itu menandakan Anda juga kurang perhatian terhadap kertas terhadap CV yang Anda buat gitu ya. Oke, jangan tipis-tipis juga karena nanti juga terkesan kurang formal dan dapat mengurangi kenyamanan membaca. Jadi kalau tipis kan biasanya gampang lecek ya. Jadi ya bisalah di-upgrade kertasnya 80 gram, it's fine. Ketentuan tampilan. Tampilannya harus rapi dan indah, memiliki ciri estetik yang baik, yang indah ya. Desainnya juga unik, baik dan profesional. Meskipun Anda perempuan, memilih menggunakan warna yang peach, pink, jadi harus tetap profesional di sana ya. Oke. Secara naluri ya, manusia itu menyukai hal-hal yang bersifat indah dan rapi. Jadi sisi estetik itu juga perlu ditonjolkan meskipun Anda juga laki-laki ya. Tetap kerapian juga dapat mempermudah nanti interviewer itu memahami CV Anda. Jadi Anda juga bisa merapikan format susunan baris, kolom, dan tabel sehingga terkesan rapi dan menarik. Kerapian dari penyusunan CV itu juga mencerminkan atau menggambarkan seseorang yang tertib, teratur, sistematis. Jadi itu juga akan mencerminkan diri Anda gitu ya. Jadi kalau mengorganisasinya baik, menata CV-nya dengan baik, itu mencerminkan diri Anda juga rapi. Dan itu penting. Oke. Jenis huruf atau font dari CV yang profesional. Ada dua ya teman-teman ya, bisa menggunakan Arial atau Times New Roman. Nah, ini sangat umum sekali. Terus untuk variasi ukuran, Anda juga bisa memvariasikan ukuran huruf, misal dengan memperbesar ukuran huruf pada judul. Oke, agar ternotis ya. Ukuran huruf pada CV umumnya 1 font atau 11 font atau 12 ya ukurannya. Jadi Anda bisa memperkirakan bahwa kalau 10 itu kekecilan, kalau 13 itu nanggung banget gitu ya. Jadi ya 11 dan 12 itu sudah bisa dimaklumi. Tata bahasa, tanda baca, dan ejaan CV selanjutnya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan tata bahasa yang formal dan menggunakan kalimat efektif dalam penulisan CV. Kenapa demikian? Itu untuk mempermudah perekrut atau interviewer memahami isi CV kalian gitu ya. Perhatikan juga ejaan pada CV apakah sesuai dengan IED, begitu pula jika Anda menulis CV dalam format bahasa Inggris, apakah grammarnya jelas, sudah to the point atau tidak gitu lah. Gunakan tanda baca yang jelas untuk lebih mempermudah interviewer memahami kalimat yang terdapat pada kalimat CV kalian. Seperti apa? Itu seperti titik, koma, titik dua, colon, semicolon, dan lain sebagainya. Ataupun yang underscore, hyphen, dan lain-lain. Begitu juga dengan cetakan tebal, cetakan miring, itu juga diperhatikan. Apalagi kalau Anda menulis dalam bahasa Indonesia dan ada bahasa asingnya, maka bahasa asingnya dicetak miring. Begitu seterusnya. Oke, di sini juga saya menambahkan eksplisit. Apa sih eksplisit ini? Ya, saya sarankan untuk menggunakan penulisan kalimat dengan jelas dan detail sehingga interviewer dapat menginterpretasikan atau mengartikan kalimat dalam CV kalian tanpa ambigu. Misalnya dalam bagian pendidikan, di part pendidikan Anda menuliskan sarjana hukum Universitas Islam Indonesia dengan tidak menambah kota lokasinya. Perekrut mungkin sedikit kesulitan dalam mengasumsikan lokasi pendidikan Anda. Mungkin saja
Universitas Islam Indonesia itu ada di Yogyakarta, ada di Jakarta, ya. Oke. Maka yang Anda bisa lakukan adalah menambahkan kota lokasi pendidikan Anda menjadi sarjana hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Meskipun Universitas Islam Indonesia itu hanya satu, maka penting bagi kalian untuk tetap menambahkan kota ya. Misalnya Universitas Airlangga Surabaya gitu kan. Meskipun UNER atau Universitas Airlangga itu cuma satu, tetap aja harus bisa ditambahkan kotanya agar tidak ambigu. Selanjutnya, jumlah halaman. Oke. Jumlah halaman CV profesional mayoritas tidak lebih dari 2 halaman. Mayoritas ya. Pada umumnya hanya 1 halaman saja. Jadi, range yang bisa kalian gunakan adalah 1 sampai 2 halaman. 1 itu sudah nyaman sekali, sudah bisa tidak perlu banyak-banyak lembaran yang dibaca. 2, biasanya itu kemakluman bagi mereka yang melamar sebagai dosen, tenaga pengajar yang membutuhkan kualifikasi lebih dari penulisannya lebih dari 1 halaman. Mungkin bisa mencantumkan seminar yang diikuti, buku-buku yang tulis begitu ya, karya-karya ilmiah yang pernah diciptakan gitu. Nah, itu bisa dicantumkan. Itu kalau pelamarnya itu adalah seorang dosen ya atau tenaga pengajar. Jadi ini sangat kondisional. 1 atau 2 itu tergantung dari jenis pekerjaannya ya. Jadi dari bagaimana Anda menjelaskan. Oke, selanjutnya teman-teman saya sediakan ini ada beberapa website yang bisa Anda gunakan untuk membuat CV. Ya, ini website ini termasuk gratis. Saya beri gambarannya. Oke, ini Zeti ini juga lumayan terkenal ya. Di sini ada resume, kalian ada template juga, CV juga ada template, cover letter juga ada template. Nah, template-template ini disediakan bagi kalian untuk membuat CV ya. Jadi kalau kesulitan membuat template atau tidak mahir dalam desain, bisa menggunakan website ini. Oke, kita kembali ke ini, kita klik Canva ya, canva.com. Ini juga sangat, Oke, tidak bisa dibuka. Bagaimana dengan visual CV? Sorry ya, tadi sebelumnya bisa. Jadi kalian coba aja di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Ini juga sama, disediakan template-nya. Oke, kita buka deh Canva di sini. Canva.com. Nah, Canva ini kalian harus menjadi member ya. By login Google kalian juga bisa. Yang penting, nah di sini kalau saya klik panah di sini atau saya tunjuk panah di sini, ini ada kalian bisa membuat desain flyer, resume, brosur, invitation, bahkan banyak sekali ya. Kalian bisa membuat Instagram feed dari sini. Banyak sekali. Nah, ini juga resume, infografis, dan lain sebagainya. Ukurannya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ukuran Instagram, poster, dan lain sebagainya. Mari kita coba dengan resume.com. Nah, ini juga sama. Kalian juga harus menjadi membernya. Nah, sayang sekali tidak ditunjukkan di awal. Tapi Anda silakan coba. Saya yakin kalau berbayar tinggalkan, kalau gratis Anda bisa coba. Selanjutnya adalah myperfectresume.com. Oh, ini sudah ditunjukkan. Kalau panah ini saya tarik, di sini ada resume builder, example, template, format. Ada cover letter. Wah, ini lengkap sekali. Teman-teman bisa menggunakan. Nah, ini juga ada contohnya. Oke, banyak ya.
Jadi kalian bisa menggunakan ini. Kalau kesulitan menyusun di Word. Nah, teman-teman, informasi saja, di Microsoft Office 13, versi 13 itu, coba ya. Oke. Di sini ada template untuk resume atau curriculum vitae. Nah, di sini ada resume. Ada resume juga di sini, modern chronological. Modern chronological ini mirip dengan CV ya, ini juga sama. Tapi kalau kalian mau mencari sendiri di sini, resume, di sini juga tersedia. Banyak sekali. Nah, ini juga bisa jadi acuan Anda. Coba saya klik satu ya. Create. Wow, ini tinggal diganti gambarnya. Sangat mudah. Oke. If you want to try, just try. Ya, nothing to lose. Oke. Itu dia teman-teman hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan CV dan beberapa aplikasi atau website yang menyediakan jasa pembuatan CV. Kalian tinggal masukkan aja data diri kalian, CV terbuat, terbentuk, kalian bisa download dan tertolong. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau beri kritik dan saran bagi saya jika ada kekurangan dalam video ini. Kita sama-sama belajar. We are all stupid and we still need to learn. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.